Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap masih baik-baik aja ya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita kembali menjalankan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tapi sebelum kita memulai ibadah, ada baiknya kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Kidung Ceria 26 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 26 baitnya yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, pada hari ini kami akan menjalankan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Berkatilah kami dalam rangkaian ibadah hari ini agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan juga berkatilah agar seluruh rangkaian ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Dan kita akan membacakan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 16, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Mazmur 16, ayatnya yang ke-8 sampai ke-11. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan merespon Mazmur pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 37, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang keempat. Kidung Ceria 37, baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat.
Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1-11. Yohanes 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik silakan duduk. Halo adik-adik, selamat tahun baru. Wah, gak kerasa ya, kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Januari tahun 2021. Adik-adik, tahun yang baru, semangat yang baru, menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan, sudah melihatkan video pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Apa yang terjadi adik-adik? Ada sesuatu hal yang terjadi, hal yang mustahil tapi dapat terjadi. Apa itu? Ya, 6 tempayan kosong diisi air biasa itu berubah menjadi 6 tempayan yang berisi air anggur. Nah, isi air anggur yang dapat dinikmati oleh tamu-tamu undangan di pernikahan di Kana. Hal itu dapat terjadi adik-adik. Sesuatu yang mustahil namun bisa terjadi. Apa itu? Ya, mukjizat. Itulah mukjizat Tuhan Yesus yang pertama di pernikahan di Kana. Mukjizat itu dapat terjadi adik-adik oleh karena kuasa Tuhan. Benar, hanya kuasa Tuhan yang mampu dapat melakukan mukjizat. Mukjizat dapat terjadi oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Ibu Maria tahu bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan mukjizat tersebut. Oleh karena itu, Ibu Maria datang dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Ibu Maria mengandalkan Tuhan Yesus karena Ibu Maria melihat di pernikahan itu membutuhkan pertolongan. Bahkan Ibu Maria menitipkan pesan kepada pelayan-pelayan di sana. Kalau misalnya apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan ya. Itu pesan Ibu Maria kan kepada pelayan-pelayan itu. Dan pelayan-pelayan di pernikahan di Kana itu ketika Tuhan memerintahkan, mereka taat dan melakukannya. Mereka mengisi air tempayan yang kosong dengan air seperti yang Tuhan perintahkan. Dan seketika itu
air berubah ketika dicentongkan, air berubah dan dapat menjadi air anggur yang nikmat. Nah, adik-adik, Ibu Maria mengandalkan Tuhan Yesus karena Ibu Maria tahu Tuhan Yesus penuh kuasa dan mampu melakukan hal yang mustahil menjadi terjadi. Ya, tidak mustahil lagi bagi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan mampu dan punya kuasa. Adik-adik dalam kehidupan sehari-hari juga bisa melihat sebenarnya Tuhan mampu dan penuh kuasa dalam kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik tidur, bahkan ketika adik-adik diam-diam aja, adik-adik bernafas, itu kuasa Tuhan yang berperan. Adik-adik dapat tetap bernafas dan hidup. Ketika adik-adik tidur, Tuhan Yesus pun berkuasa dan hadir di tengah-tengah adik-adik. Ketika adik-adik tidur, Tuhan Yesus menjaga adik-adik. Ya, ketika adik-adik senang pun ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus boleh membuat adik-adik dalam keadaan yang sukacita dan senang. Bahkan ketika adik-adik sakit atau adik-adik dalam kesulitan, Tuhan Yesus ada loh bersama adik-adik. Karena itu ya adik-adik kalau tahu Tuhan Yesus ada, datang dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan adik-adik. Ketika adik-adik taat dan menuruti perintahnya, adik-adik dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa dalam kehidupan adik-adik. Dari sini adik-adik bisa baca dari firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, adik-adik apa yang Tuhan kehendaki, adik-adik lakukan dan taat. Adik-adik dapat melihat bahwa Tuhan Yesus dapat diandalkan dan berkuasa untuk adik-adik. Adik-adik, di tahun yang baru ini, mudah-mudahan adik-adik dapat melakukan perbuatan yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan serahkan hidup adik-adik kepada Tuhan Yesus, karena Ia Allah yang berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut ayat hafalan hari ini. Nanti adik-adik masukkan ayat hafalannya di dalam ring presensi ya. Nanti ada keterangan untuk memasukkan ayat hafalannya. Nanti dimasukkan saja di dalam situ. Kemudian untuk adik-adik kelas TKA sampai TKB, adik-adik tuliskan ayatnya saja. Dan untuk adik-adik kelas TKC sampai adik-adik kelas tanggung, itu dituliskan isi ayat Alkitabnya juga ya. Demikianlah penjelasan tentang ayat hafalan hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dengan begitu, mari kita respon firman Tuhan kita pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 11, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 11, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan dapat lebih taat lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau lindungi kami ya Tuhan dari mara bahaya ya Tuhan. Engkau juga yang berkati pemerintah-pemerintah ya Tuhan, dari presiden ya Tuhan sampai pemerintah-pemerintah di bawahnya ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, jauhkanlah dari mara bahaya ya Tuhan. Juga berkati kami bangsa negara ini ya Tuhan,
dan juga pemerintahnya ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini. Khususnya gereja kami ya Tuhan, GPIB Yudea. Tuhan Yesus yang memberkati gereja kami, Tuhan Yesus juga berkati para pendeta, para majelis, dan juga jemaat-jemaatnya. Tuhan juga berkati program-program yang sedang dijalankan gereja kami maupun yang akan dijalankan. Tuhan juga berkati keenam pelkat di gereja kami, mulai dari pelkat PA hingga pada pelkat PKLU, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ya Tuhan orang tua kami di setiap aktivitas, kegiatan, dan juga kesehatan mereka ya Tuhan. Kami percayakan orang tua kami ya Tuhan dengan segala aktivitas mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Tuhan juga kiranya mau memberkati mereka, Tuhan yang mau menuntun mereka agar mereka Tuhan boleh menjadi orang tua yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan. Berkati kami juga sebagai anak-anak dari orang tua kami ya Tuhan, agar kami bisa menghormati orang tua kami dengan baik dan benar, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada doa syafaat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit, keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami. Tuhan berkati mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan boleh berkati obat-obatan yang mereka minum. Tuhan boleh berkati orang-orang yang merawat mereka dan menjaga mereka ya Tuhan. Juga tenaga medis yang merawat mereka ya Tuhan. Berikan kemampuan ya Tuhan, agar melalui mereka juga, melalui obat-obatan juga, orang-orang yang sakit ini dapat beroleh kesembuhan. Kami secara khusus juga berdoa buat orang-orang yang saat ini terdampak virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan boleh tilik satu persatu. Tuhan berikan kekuatan dan semangat. Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali beraktivitas dan bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Pada kesempatan doa ini kami secara khusus berdoa buat orang-orang yang sakit dan lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mendengarkan ya Tuhan rangkaian doa syafaat yang telah kami doakan ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan setiap pokok-pokok doa tersebut ya Tuhan dapat terberkati ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan doa ini kurang sempurna ya Tuhan, tapi kami mau sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Mari kita berikan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 38, baitnya yang pertama. Adik-adik dipersilahkan berdiri
dan kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang kami siapkan ini. Berkatilah agar persembahan yang kami berikan ini sekiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan Warta Pekat PA. Warta Pekat PA yang pertama, Pekat PA GPIB Jemaat Judea mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati adik-adik. Warta Pekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengisi link presensi atau link kehadiran yang sudah dicantumkan di bawah ini. Jika adik layan merasa kesulitan atau orang tua yang membantu merasa kesulitan dalam mengisi link di atas, kiranya dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Kemudian, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Kemudian, kakak memberikan foto 6 langkah cuci tangan pakai sabun dari Iden Media. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, adik-adik jangan lupa ya untuk baca Alkitab, bersaat teduh, dan selalu berdoa. Adik-adik juga jangan lupa untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta Pekat PA pada hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 206, baitnya yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang kuasa Kristus menyatakan rahmati dan cemara. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin ibadah kami ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami boleh kembali melakukan ibadah Minggu Pelayanan Anak secara online ya Tuhan, di tahun 2021 ini, di bulan Januari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Tuhan berkuasalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga aktivitas kami selanjutnya setelah ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.